saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasih. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti renungan harian Katolik hari ini, Kamis, tanggal 1 Desember 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Allah yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dan 24 sampai dengan ayat 27. Terpujilah Kristus. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasih. Adapun judul renungan harian kita hari ini, iman, pendengaran, dan perbuatan. Ada 3 kata kunci yang menjadi bahan permenungan kita saat ini, yakni iman, pendengaran, dan perbuatan. 3 kata ini berdiri sendiri, namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Terutama ketika kita berbicara tentang hubungan antara Allah dengan manusia dan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sesamanya. Apa itu iman? Iman adalah pintu dan cahaya kepada keselamatan. Iman disebut pintu karena menjadi jalan masuk untuk orang boleh bertemu dengan Allah, sekaligus menjadi cahaya karena iman menerangi jalan orang untuk boleh menuju kepada Allah. Iman membantu seseorang untuk mampu melihat dan mengenal siapakah Allah yang setiap saat berbicara kepadanya. Singkat kata, iman bagaikan matahari yang memampukan kita untuk melihat hal-hal yang tersembunyi dan menunjukkan kepada kita jalan kepada kebenaran. Iman selalu dikaitkan dengan pendengaran atau mendengarkan. Injil hari ini menunjukkan hal itu. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia adalah orang bijaksana. Iman atas salah satu cara lahir dari pendengaran. Kita sering mendengarkan kata-kata orang yang kita percayai karena kita
bahwa apa yang dikatakannya itu benar adanya. Selain mendengar, iman juga dikaitkan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah sesuatu yang hambar dan tidak memikat. Perbuatan kita merupakan tanggapan kita pada sabda Allah yang kita dengar dan kita imani. Sehingga amat bijaklah seseorang bila iman yang tertanam di dalam hatinya dialirkan dalam tindakan-tindakan nyata. Sebab dari tindakan-tindakan itulah kita bersaksi tentang iman kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, iman sudah kita miliki. Namun iman itu harus senantiasa kita pelihara dengan semakin rajin mendengarkan sapaan-sapaan Allah lewat baca dan pembacaan Alkitab. Selain itu, agar iman kita semakin berkualitas, maka itu harus yang kita dengar dipraktekkan setiap hari. Dengan demikian, kita telah menyiapkan dasar yang kokoh, kuat untuk keselamatan kita dan sesama, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, hari ini kita diingatkan bahwa tidaklah cukup hanya membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sekalipun kita membaca kitab suci siang dan malam, bahkan menghafal ayat-ayatnya, tetapi jika tidak mewujudkannya di dalam tindakan kita, itu tidaklah berguna sedikit juga bagi hidup kita. Kita jangan berhenti sampai pada level pengetahuan kita. Kita harus juga mewujudkannya dalam tindakan-tindakan nyata. Dengan demikian, kita menjadi pelaku sabda Tuhan, agar semakin menjadi manusia yang lebih baik, lebih kudus, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa wujudkan dalam berbagai tindakan konkret. Di antaranya adalah saling mengasihi yang dimulai dari diri kita, rumah dan keluarga kita, bahkan sampai kepada masyarakat luas. Bukankah keluarga yang dibangun atas dasar kasih adalah keluarga yang kokoh, kuat? Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.